Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Lukas pasal 15 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Tema renungan saat ini adalah hilang di dalam rumah. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah tentang anak yang hilang merupakan salah satu perumpamaan yang paling dikenal di dalam Alkitab. Kisah ini sering digunakan untuk menegaskan betapa besar kasih Allah kepada orang-orang berdosa yang bertobat. Sang Bapa bukan hanya mengampuni, tetapi juga memulihkan, menerima, dan memberkati dengan limpah. Namun di balik sukacita pertobatan si bungsu, terdapat kisah lain yang tidak kalah penting. Kisah tentang anak sulung yang merasa dilupakan. Anak sulung adalah gambaran orang yang tampaknya selalu dekat dengan Tuhan. Ia tinggal di rumah Bapa, bekerja keras dan setia menjalankan kewajibannya. Namun justru disinilah bahaya rohani itu muncul. Ia tidak menyadari bahwa hatinya perlahan menjauh. Ketika adiknya yang berdosa diterima kembali dengan sukacita, ia marah, iri, dan menolak masuk ke dalam rumah. Ia tidak mampu bersukacita atas kasih karunia yang diterima orang lain. Ia merasa dirinya tidak diberkati, padahal sesungguhnya ia tidak pernah meminta dan tidak menyadari bahwa semua yang ada pada Bapa adalah miliknya juga. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali orang percaya bisa mengalami kondisi yang sama. Secara lahiriah tampak setia melayani Tuhan, rajin beribadah dan dekat dengan Tuhan. Tetapi hati dipenuhi kekecewaan, perbandingan, dan rasa tidak dihargai. Kita mulai mengukur kasih Tuhan dari berkat yang kelihatan, bukan dari kehadirannya. Kita juga lupa untuk bersyukur karena telah lebih dahulu dilayakkan untuk menerima kasih karunia-Nya. Hal yang sangat indah dari kisah ini adalah sikap sang Bapa terhadap anak sulung. Ketika si sulung memilih tinggal di luar rumah karena marah, Bapa tidak membiarkannya. Ia tidak menunggu anaknya itu sadar diri, tetapi justru keluar untuk mencarinya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya mencari mereka yang tersesat jauh, tetapi juga mereka yang hilang di dalam rumah mereka yang hatinya terluka, kecewa, dan merasa diabaikan. Betapa sering kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli ketika doa belum terjawab, atau ketika orang lain tampak lebih diberkati oleh Tuhan. Padahal seperti Bapa dalam perumpamaan ini, Tuhan justru mendekat, memperhatikan dan rindu memulihkan hati kita. Persoalannya bukan pada kurangnya
kasih Tuhan, melainkan pada hati kita yang terlalu sibuk melihat berkat orang lain, hingga akhirnya lupa menikmati kehadiran Bapa. Ingatlah bahwa hidup dekat dengan Allah itu sendiri adalah berkat yang besar. Di dalam kedekatan dengan Tuhan ada ketenangan, ada pengharapan dan pertolongan sejati. Ketika kita kembali menyadari siapa Bapa kita, iri hati akan digantikan oleh syukur dan kekecewaan digantikan oleh sukacita. Mari kita bangun karakter bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ampuni kami jika kami sering merasa Engkau meninggalkan kami saat masalah datang silih berganti. Tolong pulihkanlah hati kami yang mudah iri dan kecewa ini. Ajari kami untuk bersyukur atas kasih dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Bapa yang setia, yang selalu keluar mencari setiap anak-anak-Mu yang merasa terhilang. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena berkat pertolongan Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan menolong dan memberkati, sehingga setiap upaya yang mereka lakukan boleh mendatangkan berkat kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami ingin serahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.